Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Diva Safura dengan NIM 12140600025 dari kelas Humas 3A. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama yaitu teori humanisme. Teori ini muncul diilhami oleh perkembangan dalam psikologi, yaitu psikologi humanisme. Teori ini menganggap bahwa setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda dalam mempelajari bahasa. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. The deepest goal or purpose is to develop the whole person within a human society. Contohnya adalah guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal, agar peserta didik tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada teori informasi atau matematis, yaitu salah satu teori komunikasi klasik yang sangat mempengaruhi teori-teori komunikasi selanjutnya. Ini adalah teori informasi atau teori matematis. Mathematical Theory of Communication. Teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanisme matematis dan informatif. Komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Ini merupakan salah satu contoh gamblang dari mazhab proses yang mana melihat kode sebagai sarana untuk mengonstruksi pesan dan menerjemahkannya. Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses. Contohnya adalah pendekatan matematika untuk mempelajari pengkodean. Pengkodean informasi bersama dengan kuantifikasi, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Lalu yang ketiga ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini dikembangkan oleh Sandra Ball, Rockcage, dan Melvin L. Devler tahun 1976 yang memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Contohnya ialah ketika seseorang menonton televisi atau radio untuk memenuhi kebutuhannya akan hiburan dan informasi. Lalu yang keempat ada teori konstruktivisme. Jean Piaget dan Lev Vygotsky adalah dua nama yang selalu diasosiasikan dengan konstruktivisme. Ahli konstruktivisme menyatakan bahwa manusia membentuk versi mereka sendiri terhadap kenyataan. Mereka menggandakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk mempelajari pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Contohnya mempelajari tentang membangun perspektif tentang berbagai hal dan membangun makna berdasarkan pengalaman kita. Lalu yang kelima ada teori nativisme. Istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh Buck Chomsky dalam Hadley, yang merupakan tokoh utama golongan ini, mengatakan bahwasannya hanya manusialah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat melakukan komunikasi lewat bahasa verbal. Bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Contohnya yaitu saat seorang bayi lahir dari orang tua yang pintar, maka bayi itu pun akan pintar. Bagi orang-orang yang mempercayai aliran nativisme, mereka meyakini bahwa seorang bayi itu lahir, mereka telah membawa pembawaan baik dan pembawaan buruk. Lalu yang keenam ada teori kognitivisme. Menurut Piaget dalam Mansor Peteda, salah seorang tokoh golongan ini mengatakan bahwa struktur kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang dipelajari lewat lingkungan. Struktur tersebut lahir dan berkembang sebagai akibat interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif si anak dan lingkungan lingualnya. Struktur tersebut telah tersedia secara ilmiah. Perubahan atau perkembangan bahasa pada anak akan bergantung pada sejumlah mana keterlibatan kognitif sang anak secara aktif dengan lingkungannya. Contohnya adalah ketika dosen
menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para mahasiswa didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Lalu yang ketujuh ada teori sibernetik. Istilah sibernetika berasal dari bahasa Yunani, cybernetics berarti pilot. Istilah cybernetics yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sibernetika. Pertama kali digunakan tahun 1945 oleh Norbert Wiener dalam bukunya yang berjudul Cybernetics. Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan. Lalu yang ke-10 ada teori inokulasi atau inoculation theory. Teori inokulasi atau teori suntikan yang pada mulanya ditampilkan oleh McGuire ini mengambil analogi dari peristiwa medis. Orang yang terserang penyakit cacar polio disuntik, diberi vaksin untuk merangsang mekanisme daya tahan tubuhnya. Demikian pula halnya dengan orang yang tidak memiliki informasi mengenai suatu hal atau tidak menyadari posisi mengenai hal tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. Suatu cara untuk membuatnya agar tidak mudah kena pengaruh adalah menyuntiknya dengan argumentasi balasan. Contohnya adalah perusahaan melawan kerusakan kredibilitas dan citra yang dapat terjadi dalam situasi krisis. Lalu yang ke-11 ada teori birokrasi. Teori birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Yang ke-12 ada teori analisis transaksional. Teori analisis transaksional merupakan karya besar Eric Berne tahun 1964 yang ditulisnya dalam buku Games People Play. Teori analisis transaksional merupakan teori terapi yang sangat populer dan digunakan dalam konsultasi pada hampir semua bidang ilmu-ilmu perilaku. Teori analisis transaksional telah menjadi salah satu teori komunikasi antar pribadi yang mendasar. Lalu yang ke-13 ada teori pengharapan nilai atau the expectancy value theory. Philip Pellegrin berusaha mengatasi kurangnya unsur kelekatan yang ada di dalam teori use and gratification dengan menciptakan suatu teori yang disebutnya sebagai expectancy value theory atau teori pengharapan nilai. Dalam kerangka pemikiran teori ini, kepuasan yang Anda cari dari media ditentukan oleh sikap Anda terhadap media, kepercayaan Anda tentang apa yang suatu medium dapat berikan kepada Anda, dan evaluasi Anda tentang bahan tersebut. Sebagai contoh, jika Anda percaya bahwa situated comedy atau sitcoms seperti Bajai Bajuri menyediakan hiburan dan Anda senang dihibur, Anda akan mencari kepuasan terhadap kebutuhan hiburan. Sebagai contoh, jika Anda percaya bahwa situated comedy atau sitcom seperti Bajai Bajuri menyediakan hiburan dan Anda senang dihibur, Anda akan mencari kepuasan terhadap kebutuhan hiburan Anda dengan menyaksikan sitcoms. Jika pada sisi lain Anda percaya bahwa sitcoms menyediakan suatu pandangan hidup yang tak realistis dan Anda tidak menyukai hal seperti ini, Anda akan menghindari untuk melihatnya. Lalu yang ke-14 ada teori norma budaya atau cultural norms theory. Teori norma budaya menurut Melvin Develer hakikatnya adalah bahwa media massa melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu menciptakan kesan-kesan pada halayak di mana norma-norma budaya umum mengenai topik yang diberi bobot itu dibentuk dengan cara-cara tertentu. Lalu yang ke-15 ada standpoint teori. Teori ini menjelaskan bahwa pengalaman individu, pengetahuan, dan perilaku komunikasi sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka aktif. Menurut Wood J.T. tahun 1982 dalam West and Turner L.H. tahun 2000, dari sinilah kita dapat menarik kerangka tentang sistematika pengaruh kekuatan pembentuk identitas. Lalu yang ke-16 ada teori systematic behavior atau Hull. Clark C. Hull mengikuti jejak Thorndike dalam usahanya mengembangkan teori belajar.
Prinsip-prinsip yang digunakannya mirip dengan apa yang dikemukakan oleh para behavioris, yaitu dasar, stimulus, respon, dan adanya reinforcement. Clark Hull mengemukakan teorinya, yaitu bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdorong oleh motif, tujuan, maksud, aspirasi, ambisi harus ada dalam diri seseorang yang belajar sebelum suatu respon dapat diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan itu. Lalu yang ke-17 ada teori connectionism atau Thorndike. Menurut teori trial and error, mencoba-coba dan gagal ini, setiap organisme jika dihadapkan dengan situasi baru akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya coba-coba secara membabi buta. Jika dalam usaha mencoba-coba itu secara kebetulan ada perbuatan yang dianggap memenuhi tuntutan situasi, maka perbuatan yang kebetulan cocok itu kemudian dipegangnya. Karena latihan yang terus-menerus, maka waktu yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang cocok itu makin lama makin efisien. Lalu yang ke-18 ada teori administrasi. Teori tikus administrasi pertama dan paling berpengaruh adalah industrialis berkebangsaan Perancis, yaitu Henri Fayol pada tahun 1916. Fayol mengidentifikasi beberapa prinsip manajemen. Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan secara luas pada desain dan praktek organisasi dan memberikan pengaruh kuat pada desain dana administrasi organisasi industri modern. Lalu yang ke-19 ada teori belajar sosial atau Bandura. Teori belajar Bandura menurut Albert Bandura tahun 1925 adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Lalu yang ke-20 ada teori operan. Teori operan conditioning atau Skinner. Pada tahun 1904 sampai 1990 menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, guru memberi penghargaan, hadiah, atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Teori ini juga disebut dengan operant conditioning. Adalah suatu proses penguatan perilaku operans yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Lalu yang ke-19 ada teori belajar sosial atau Bandura. Teori belajar Bandura menurut Albert Bandura tahun 1925 adalah teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Lalu yang ke-20 ada teori operan. Teori operan conditioning atau Skinner. Pada tahun 1904 sampai 1990 menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, guru memberi penghargaan, hadiah, atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Teori ini juga disebut dengan operant conditioning. Adalah suatu proses penguatan perilaku operans yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Lalu yang ke-21 ada teori classical conditioning atau Pavlov dan Watson. Menurut teori conditioning, Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849 sampai tahun 1936, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat.
yang kemudian menimbulkan reaksi atau respons. Lalu yang ke-22 ada teori use and gratifications atau penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Kutz tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang ke-23 ada teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh MC Combs dan Xiao tahun 1972. Teori ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Lalu yang ke-24 ada teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh MC Guire, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Lalu yang terakhir ada yang ke-25 ada teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.